Kejaksaan Agung menyebut telah mengantongi cukup bukti keterlibatan Menkominfo Johnny G. Plate dalam kasus korupsi pembangunan BTS 4G. Plate ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari. Kejaksaan Agung menetapkan Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS. Diduga keterlibatan Plate terkait jabatannya sebagai menteri dan selaku pengguna anggaran. Untuk 20 hari ke depan, Plate akan ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Video barusan ini membuat saya sebagai rakyat Indonesia ini berpikir, kapan korupsi ini bisa berakhir ya? Apakah korupsi ini bisa dihilangkan? Apa yang menjadi faktor utama tindak pelaku korupsi ini? Mengapa orang terus-terusan melakukan ini? Apakah sanksi pidana yang diberikan oleh negara ini tidak cukup penjara bagi para pelaku korupsi? Atau ada faktor yang lain? Seperti yang kita tahu, mayoritas pelaku korupsi itu merupakan pejabat, teman-teman. Yang mana kita tahu juga, pejabat itu hidupnya tuh sejahtera dibandingkan kita yang rakyat biasa. Ya betul tuh, itu sangat memprihatinkan. Indeks korupsi Indonesia tuh turun. Nyatanya, tahun 2022, peringkat Indonesia itu peringkat 110 dari 180 negara. Fantastis, gila. Melihat IPK Indonesia yang segitu tingginya tuh, pemerintah tuh sebenarnya sadar nggak sih atas perilaku korupsi ini yang segera nggak clear atau minimal berkurang lah, yang tapi secara signifikan. Kalau gini terus, kapan majunya negara kita nih? Satu orang korupsi aja, ini kerugiannya nggak main-main. Dan aku yakin nih, pelaku korupsi di Indonesia itu nggak cuma satu, pasti banyak sekali. Dan bayangkan satu orang korupsi itu nilainya miliaran lah. Meski begitu, pemerintah itu sudah membuat lembaga-lembaga khusus yang memiliki kewenangan dalam menangani kasus tindak pidana korupsi. Contohnya seperti KPK. Namun sayangnya, upaya-upaya tersebut bukanlah upaya-upaya yang dapat memberantas korupsi secara signifikan. Terus kalau soal penegakan dan sanksi hukum bagi para pelaku korupsi, menurutmu itu gimana? Yang ini loh, yang di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan disinergikan dengan KUHP. Itu menurutmu gimana sih? Menurutku, hukuman bagi para pelaku pidana korupsi itu sudah cukup jera. Tinggal hukumnya saja dijalankan bagaimana. Lalu, Indonesia itu sangat krisis sekali dengan orang-orang jujur. Orang-orang yang jujur justru malah disingkirkan dan tidak dibiarkan untuk berkuasa. Memang pada dasarnya, korupsi hanya untuk memperbesar kekuasaan diri sendiri, sehingga mereka yang melakukan tindak pidana korupsi tidak ingin dihalangi. Dan kira-kira apa ya solusi terbaik untuk menghilangkan budaya korupsi ini mengingat kondisi yang demikian? Salah satu kunci terpenting dalam pencegahan korupsi yaitu dengan cara memberikan pemahaman sejak dini, khususnya bagi para anak-anak yang sedang duduk di bangku sekolah dasar. Perang melawan korupsi yang paling penting adalah melalui transformasi dunia pendidikan. Setuju sih, karena gini, menumbuhkan budaya anti korupsi itu melalui pendidikan itu sejalan dengan tujuan pendidikan. Pendidikan sendiri itu bertujuan untuk membentuk karakter, sikap dan watak peserta pendidik yang bermartabat dan berakhlak mulia. Seperti yang dijelaskan di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa. Bertujuan untuk perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi sangat setuju tentang pengadaan pendidikan anti korupsi ini di semua lembaga pendidikan di Indonesia ini. Maka dari itu, pendidikan anti korupsi diperlukan untuk pemberantasan korupsi yang sedang berjalan. Salah satunya melalui reformasi sistem dan reformasi kelembagaan serta penegakan hukum.